Halo Sobat Aji, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku akan membuat sebuah video podcast seperti yang kalian sudah lihat dari thumbnail dan juga judul yang ada di bawah ini. Sebelumnya aku akan ceritain dulu kali ya, orang ini tuh sebenarnya siapa sih? Pasti pada penasaran kan? Nah, jadi orang ini tuh salah satu lulusan terbaik di Universitas Islam yang ada di Bandung. Dia tuh lulus 3,5 tahun dengan IPK-nya itu 3,99. Ini yang kerennya lagi, dia ini tuh non-muslim tapi dia bisa lulus dengan nilainya A semua dong. Pasti soalnya kan dia IPK-nya 3,99 kan. Sedangkan matkulnya itu kalau nggak salah ada beberapa matkul ya matkulnya Islam gitu loh. Tapi dia bisa dapat nilai A juga di matkul itu. Makanya aku keren banget sih. Dan yang kalian harus tahu ya, itu dia jurusan statistika kan. Itu tuh udah berat banget, tapi dia tetap harus masih aktif, bukan hanya kuliah doang gitu kan. Dia masih bisa organisasi dan bahkan dia tuh pernah satu tempat magang sama aku gitu, kayak dia juga aktif di luar gitu, dapat beasiswa juga segala macam. Nah, lo tuh bisa jadi lulusan terbaik padahal lo tuh bukan yang ada di mayoritas itu. Pasti di situ kan juga dia ngerasa ada bullying, ada rasisnya, tapi dia tetap bisa struggle, dia bisa tetap bertahan sampai akhirnya dia lulus. Wow, lo tuh bisa buktiin orang-orang yang suka ngebully lo, orang-orang yang suka rasis sama lo. Gue kayak gila keren banget sih lo, parah gitu. Makanya daripada penasaran kan, ya kita langsung aja ngobrol sama dia. Let's start this. Oke, udah masuk. Halo Kim, Hai Kak, gimana kabar? ya baik-baik aja sih. Sehat kan Kak? Alhamdulillah sehat juga. Susah banget ya ngatur waktunya Alhamdulillah. ya. Iya sih. WFA nggak jelas jam kerjanya. Iya benar sama kok. Gue juga WFH. Nah, oke sebelum kita masuk ke topik ya Kim ya. Kim sekarang lagi Hmm. sibuk apa sih sampai susah banget? Gue tuh kayak buat hampir seminggu buat ketemu sama Kim. Eh, Sebenarnya ya aktivitas kerja kantor doang sih. Kan ya masih probation jadi sadar diri lah. Ya masih Kayak baru ya nggak udah. apa-apa. Ih, Nah oke sebelum kita masuk ke topiknya, gue mau minta maaf dulu nih kalau misalnya nanti gue ada salah kata atau gimana. Terus nggak ya, kan kita mau bahasnya lebih ke serius ke ini ya tentang kuliah lo nanti yang kita akan bahas. Nah nanti gue kalau misalnya ada nyinggung agama atau apa itu kayak nggak maksud buat nyinggung lo juga sih, kayak kita cuma pengen tahu aja sebenarnya. Nah di sini kan yang kita tahu lo ini kan kuliah itu sebelumnya di Universitas Islam Bandung bener kan? ya. Nah, nah, di Universitas Islam Bandung ini boleh nggak sih kayak kita tuh kepo kenapa lo milih buat kuliah di Universitas Islam Bandung? Kenapa sih Unisba gitu loh? Kan ada kampus lain yang punya statistika juga gitu. Sedangkan ini kan kayak notabene itu kan Universitas Islam gitu. Nah, lo kayak nggak takut atau gimana gitu? Kayak kenapa nggak nyari universitas yang umum Eh, gitu? em, pertama tuh pertama tuh kan pengennya di Bandung nih. Heeh. Oh, emang niatnya berarti Jadi di langsung Bandung. pengennya di Bandung. Jadi filternya itu juga yaudah swasta di Bandung yang ada keluarganya. Oke. Kebetulan tuh yang di Bandung tuh adanya si Unisba doang. Oh, oke. Uh, Berarti Awalnya tuh untuk satu ragu ya. sih pasti. Heeh. Awalnya ragu pasti. Iya Soalnya pasti. kayak wah ini susah nih. Papa mama kasih ya udah nekat-nekatan aja masuk. Oh, berarti eh di situ minta persetujuan papa mama dulu ya pasti ya. Dan emang Ya. disetujuin, terus akhirnya ya udah nekat buat masuk. Tapi ada gak sih yang papa mama khawatirin gitu kan? Ya pasti gimana gitu anaknya masuk ke Universitas Islam, papa mama kan pasti khawatir banget. Ada pesan gitu nggak dari orang tua? Ya sebenarnya kayak
nggak ada pesan khusus sih, cuman Hmm. ya mereka sih harapannya ya secara iman kuat nih. Mm-mm. Secara iman kuat, cara pergaulannya ya jangan salah lah. Oke. Ya secara overall sih ya udah orang tua percaya aja sih. Oke, berarti mereka intinya percaya sama lo ya. Hmm. Oke, oke. Kalau dari lo nya sendiri gimana? Kayak di sana tuh Dari perkuliahannya apakah memang membuat lo jadi ngerasa terganggu atau gimana? semester pertama tuh of course masa terganggu ya, karena kayak Mm-mm. udah masuk terus pas apa ospeknya ya, Mm-mm. ospeknya juga udah disuruh pakai kopiah, terus Oh ada iya, paham. pesantrennya, um, pasti terkejut dong kayak pertama-tama tuh kayak wah 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 wah, wah kok kayak gini nih, Lo terus sendiri, pas lo satu orangnya berarti? tahu-tahunya ya gimana. Lo sendiri yang non atau gimana? Seangkan sebenarnya ada satu teman gua non juga, dia Kristen tapi secara backgroundnya orang tuanya ada campuran sih Islam Kristen, jadi Oh, ya udah oke. dia udah sedikit paham gitu. Yang Nah. murni kayak baru masuk ke lubang kayak gitu tuh ya gua doang gitu. Iya, iya. Terus yang mukanya Oriental juga gua doang kayak Iya. aduh bingung. Terus lo ngadepinnya Terus gimana? Hmm. ya gua tuh udah sebenarnya udah pertimbangin ya kayak wah ini semester satu kalau gua nggak survive pindah nih gua. Ah, iya, 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 benar-benar. Iya kayak rencana perkuliahannya selama 7 semester tuh PAI harus ngambil nih. Jadi setiap semester ada PAI-nya nih. Oh, setiap semester ya ada Terus PAI-nya? iya setiap semester ada PAI-nya. Oke. Terus pesantren 2 kali, pas maba sama pas mau lulus tuh 2 kali. Itu kayak wah oke, kita coba 1 semester. Um, Awalnya tuh nggak takut ya karena gua pertama kali ngemegang agama Islam kan, megang apa belajar agama Islam kan, bingung dong kayak nggak ada basicnya apapun gitu. Hmm. Dan untungnya tuh ada buku pegangan sih, adanya buku pegangan dari dosennya juga nggak maksa ya, tapi nggak maksa tapi itu syarat kelulusan gitu, mata kuliah wajib, Oke. jadi kayak terpaksa secara tidak langsung lah intinya. Jadi kayak ya udah dijalanin aja dulu, kayak ya udah 1 semester kalau misalnya nggak survive ya udah baru ajuin lagi ke orang tua buat mundur gitu kalau memang nggak bisa survive. Jadi ya Oh, untungnya survive sih. berarti di sana itu walaupun lo non-Islam tapi tetap harus ikut mata kuliah itu berarti ya? Iya, yeah, Oh gitu emang harus diwajibin ikut berarti ya? dan ya jadinya diwajibin sih. Hmm, itu berarti ada, kalau nggak salah gue dengar tuh ada 3 matkul Islam gitu ya? Selain PAI atau gimana? um, Kalau yang Islam PAI itu kan wajib nih 7, cuma pesantren 2 Ada sama matkul pesantren. BTA ada 2, terus BTA Aki sih harus lulus BTA Aki. Nah itu BTA Aki gue paling kacau tuh. Terus gimana? Lo Waduh itu kacau gue. nggak ada jadi gimana tuh? Pas lo pertama kali Gue belajar PAI kayak gimana tuh? gue pas pertama kali belajar PAI ya untungnya tuh karena SMA gue backgroundnya Kristen, jadi Heeh. kayak secara latar belakangnya nggak jauh beda kan, Oh, jadi oke. kayak oh ada nyambung nyambung dikit lah. Jadi Ya. kayak ya paling pas masuk ke ayat-ayatnya Arab bingung sendiri Mhm. ini apa. Terus jadi pas setiap ujian tuh ya udah minta tolong temen atau apapun atau dari Google Translate ditranslatein dulu tuh kalau ada ayat, Oh, oke. terus baru diapalin dah. Iya kayak bawaan dari SMA tuh setiap ujian ya di prepare kan, jadi Heeh. pas yang ujian semester 1 tuh ya kayak prepare aja sebagaimana mestinya gitu. Dan lo dapat nilai A, boy. Itu kan berarti lo dapat nilai A semuanya kan matkulnya. Gila keren banget. Iya sih. Iya, tapi itu benar-benar maksud gue di sini kan kayak lo belajar statistika aja tuh udah susah gitu kan ya. Terus tambah lagi lo harus
melajarin matkul yang emang tuh bukan basic lo sama sekali, dan lo bisa dapat nilai itu tuh nilai yang terbaik. Kalau dari sisi mahasiswanya ataupun dari sisi dosen, kayak ada yang rasis gitu nggak sama lo? Rasis pasti ada ya. Kalau kita nggak bisa lepasin itu ya, apalagi kayak kita yang masuk ke kelompok yang benar-benar gimana ya, sendiri masuk ke kelompok gede gitu. Iya benar. Pasti ada beberapa yang nggak suka atau ya bisa dikatakan tidak menerima lah. Awalnya itu pasti ada. Tapi dominan tuh nggak berlebihan sih, jadi masih dalam batas wajar lah. Sadar, kita sendiri sadar kalau kita tuh yang sendiri nyari masalah, nyari resiko inilah. Ya teman awalnya pasti kayak secara ras juga pasti kena, secara agama juga pasti kena. Gitu kan ya. Nah, itu sampai tahap bullying gitu nggak sih? Iya, dapat aku katakan iya. Oh iya. Um, iya, semester 1, tahun awal lah gue merasakan Oh tuh. iya. Iya. Um, Awalnya tuh gue sempet kayak terpojok sih, kayak ya udah rasa nggak enak kan, di namanya bully juga tetap gak enak gitu. Tapi ya kita, ya aku sendiri coba buat nganggap ejekan itu tuh kayak ya udah mereka tuh main-main doang gitu. Ya mereka ngebully kita, kita anggap serius, mereka makin makin seneng malah ngebulinya Benar, ya kan. benar, benar. Otomatis kalau mereka ngebully ya udah kita nerima bulian mereka, bahkan kita ajakin ya main-main aja, ya mereka tuh malah oh kayaknya ini enak nih untuk diajak canda. Ya udah lambat laun tuh ya bisa berteman. Ngebulinya tuh kayak gimana mas? Kayak ya something kan, mereka bergerombol dan tiba-tiba ya Cina gitu, terus something like wah yang sembahyang patung lewat nih, wah itu kayak bener-bener lewat kan. Oh iya Jadi sih. ya yang gue langsung ajak ngobrol aja sih berdua, yang gue jelasin sih itu kalau kayak gini tuh ya gue nggak bisa nerima gitu. Untungnya sih orang itu tuh bisa sadar sih, jadi nextnya juga ya jadinya temenan sih. Oke. Lo, Ya berarti memang awalnya ini lo berusaha untuk tetap stay gitu ya, berusaha untuk nyaman lah, walaupun memang keadaannya lo harus tetap berusaha untuk melewati semuanya ini, selain dibully, terus lo juga harus belajar agama yang emang itu bukan agama lo gitu kan ya, dan lo harus bisa ngadepin itu semua. Tapi lo keren banget sih, tetap bisa ngelewatin itu semua. ya tantangan sih buat gue. Nah, nah ya yang gue tahu lo tuh juga dapat beasiswa ya nggak sih? Iya. Nah beasiswa apa sih? Ada dua sih, pertama tuh beasiswa alumni. Hmm. Itu tuh dapatnya waktu semester 3. Hmm. Terus beasiswa Jarum beasiswa plus. Oh, oke. Okay. Itu tuh semester dapatnya tuh semester 4, tapi beasiswanya itu buat semester 5 dan semester 6. Itu Oh, berarti bakal dicek memang juga. lu bukan cuma kuliah, tapi juga aktif di organisasi juga ya? Oh iya, gua soalnya dari awal tuh emang targetnya ya udah gua lulus harus ada organisasi, dan ya udah IPK gua harus tinggi lah gitu, dan memudahkan gua karirnya gitu sih. Lu bener-bener kayak, lu tetap bisa mempertahankan nilai lo, tetap bagus, dengan keadaan yang lu juga di sana juga nggak bagus, kayak sering dibully atau semacamnya, tapi lu juga bisa stay di sana gitu loh, bisa ikut organisasi juga, itu keren sih. Oke, Iya. nah kita masuk ke sesi terakhir lah ya. Nah, di sesi terakhir ini gue kayak mau nanya aja sih tips dari lo nih. Lo tetap bisa jaga nilai, lo bisa tetap organisasi, lo tetap bisa stay walaupun lo dibully. Memang nggak ada apa ya, nggak ada tips yang berarti ya.
Kalau gue sih sebenarnya kayak ya udah gue ada target yang harus gue kejar. Jadi target ini yang gue jadi motivasi nih. Um, Misal target gue semester ini tuh nilai gue A semua nih. Ya udah, gue harus mikirin nih caranya gue bisa dapat A semua tuh gimana. Timeline. Kalau misalnya oke, gue harus belajar. Tapi kan ada batasannya juga, gue harus organisasi. Ya udah, gue atau prioritas nih. Untuk mata kuliah yang gue kurang paham nih, ibaratnya, ya dapat dikatakan kurang paham nih, ya gue harus prioritasin dulu nih. Untuk, wah materi apa pas ujian yang gue belum paham, ya gue harus pahami dulu di sela-sela waktu organisasi. Kalau organisasi, ya ini gue juga dapat katakan susah sih. Pertama, gue juga sebenarnya bukan orang organisasi ya. Tapi itu tuh kayak suatu kebutuhan nanti setelah lulusnya. Setelah lulusnya itu baru kelihatan tuh impact dari organisasi. Kalau tips mental ya itu gimana gimana sendiri-sendiri sih. Kalau lu nanggapinnya itu kejahatan, ya lu berat sendiri. Lu nganggap itu ejekan dan lu masukin ke hati, ya lu berat sendiri. Ya, jadi ya paling gampangnya lu anggap aja itu orang bercanda. Tapi ya tetap ada batasan sih. Oke. Terakhir gue mau Nah, nanya, boleh. rencana lo ke depannya gimana nih? Kan udah lulus 3,5 tahun, terus langsung diterima kerja. Nah, apakah emang rencana ke depan lo mau fokus kerja dulu kah? Atau mau lanjut S2 atau gimana? Sebenarnya ada ya plan lanjut S2. Tentu gue ada plan dari sebelum lulus S1 juga gue ada plan buat S2. Tapi gue pengen kerja dulu nih. Rencana gue sih kerja dulu setahun, habis itu lanjut S2. Tapi kalau memungkinkan S2 sambil bekerja, ya better sih, itu lebih bagus. Itu sih. Iya. Oke, udah. Itu aja ngobrol-ngobrol kita. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Parah sih, emang lo keren banget. Iya. Gila. Gue Gua itu cederaan banget nih, sumpah. lo perasaan lo gimana deh? Gue aja yang denger ya, itu kan tiba-tiba rame banget di kantor tuh, rame banget kayak, tahu nggak, ini mantan anak magang kita itu anak actuary kan pada ngomong kan, iya, dia si Kim, dia itu lulusan terbaik 3,5 tahun gitu kan, kayak IPK-nya 3,99. Terus kayak, siapa Kim? Terus kayak langsung rame gitu Kim. Terus kayak, kan lo masuk ke berita-berita gitu kan, kayak berita-berita media gitu kan. Terus kayak pada di-share-share gitu loh berita-beritanya. Terus kayak gue dapet, wah gila nih keren banget. Sumpah gue aja itu ya kayak, gue yang denger aja tuh kayak gue seneng banget gitu. Gimana lo gitu ya? Ya, sumpah senengnya pas itu doang sih, tapi after that tuh kayak mikirin pas udah masuk ke mikirin kerja tuh udah stres sendiri. Ya Sumpah. pasti ya. Kayak memang dunia setelah menjadi mahasiswa itu lebih kejam ya Kim ya. Iya, beneran tuh kayak sumpah tuh pas wisuda oke, senang sesaat nih. Tapi Ya, setelah itu kayak wah ini abis ini gua mau kemana ini? ya bener banget, bener banget. Kayak mau mulai Pertama, hidup baru. iya pertama tuh kayak beban moral nih. Lulusan terbaik, lulusan tercepat. Siapa tahu lo dapet kerjaan yang emang ditawarin tapi lo nggak nyaman kan juga percuma, iya nggak sih? Iya sama aja. Bener-bener. Iya, bingung juga. Sebenarnya kayak ditawarin, tapi pas kita pikir-pikir gue udah join ini, pas kalau misalnya gue nggak betah, gue mau lompatnya susah, cuma juga gitu kan. Bener-bener. Ya udah deh. See you, Kim. Bye bye, see you. Dan Thank you kita ya lagi lah. ngobrol-ngobrolnya. Kita atur waktu lah. Siap. Bye-bye. Oke, bye. Bye. Thank you, Kim. Sukses selalu. Ya, thank you juga, sukses. Jadi salam ya buat yang lain ya. Ya, siap.